Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala yang sampai detik ini masih berikan kita iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang bersyukur kepadanya. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini Allah takdirkan kita memasuki bulan Zulhijjah. Beberapa hari Pak masuk Zulhijjah? Ini hari kedua ya, hari kedua. Di mana setiap amalan dan perbuatan mulai dari bulan Zulqa'dah sampai Zulhijjah nanti, setiap amalan dan perbuatan, amalan baik ataupun buruk, Allah lipat gandakan. Tinggal tergantung kita mau yang dilipat gandakan, yang buruk atau yang baik. Yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya senantiasa beramal dengan amalan penduduk surga, amalan soleh, amalan baik, sehingga jaraknya dengan surga seolah-olah hanya tinggal sejengkal. Akan tetapi ketentuan berkata lain, ia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk ahli neraka, dan sehingga ia wafat di atas amalan ahli neraka tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis lain dikatakan, inna rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabda'u lin-nas. Seseorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada pelajaran penting. Orang yang tertipu dengan banyaknya amal seringkali menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa membatalkan amalan itu sendiri. Di antara penyakit itu adalah merasa paling mulia, merasa paling tinggi di sisi Allah, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling soleh. Dan tentunya rasa atau merasa tersebut yang terjadi pada dirinya akan dikhawatirkan setiap amalan yang diperbuat tidak ada gunanya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Zulhijjah ini ada amalan yang luar biasa. Ya, apa amalan? Berkurban. Di antara kita mungkin ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagian hartanya untuk mampu berkurban.
baik itu seekor kambing ataupun seekor sapi secara sendiri atau patungan dengan jumlah yang tertentu. Berkurban sangat-sangat menguji hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana dia harus tetap mendapatkan hati yang tenang, yang tidak tergoyah dengan urusan dunia, artinya tidak ingin dipandang oleh seseorang atau dinilai oleh seseorang. Dia harus mendapatkan, hatinya harus mendapatkan perhatian khusus agar tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi pengorbanan dalam dirinya, menjadi pengorbanan dalam jiwanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, jangan mengatakan dirimu paling baik, jangan mengatakan dirimu paling saleh. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan-amalan yang kita kerjakan tentunya akan berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekecil apapun takwa yang ada di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Seikhlas apapun apa yang kita kerjakan, Allah yang Maha mengetahui. Kecil atau besarnya rasa ikhlas di dalam hati kita, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha membalas keikhlasan tersebut. Tidak perlu kita mengharapkan balasan dari seseorang atau sekelompok manusia. Sebaik-baik balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Semoga apa yang kita korbankan dalam kehidupan kita yang menjadi amal soleh bisa mampu menjadikan pemberat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi